untuk tergantung bidangnya gitu. Kayak untuk di mana itu beda, walaupun sama kayak misalkan anchorman, biasanya di entertainment itu biasanya untuk membaca berita. Mungkin untuk yang di perkapalan kayak sailor, kapten, atau yang kapal nelayan segala macam, anchorman itu yang ngurus jangkar. Betul, bisa jadi sih, nggak salah, tergantung. Tiap bidang punya definisi masing-masing untuk beberapa kata. Oke, jawaban yang benar nomor 4 itu adalah who, ya. Ini menjelaskan seseorang ya, di anchorman itu a person ya kan, pakainya who always does red tie was died of a heart attack. Ini jelas nih di anchorman ya. Jadi seorang pembaca berita yang selalu menggunakan besi merah meninggal karena serangan jantung. Oke, nomor 5, lanjut. The labor protest bla 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 centralized in the main building of Malaysian embassy was disbanded by the police officer. Mbak Mary jawab that. Mbak Ririn jawab which. Oke. Sekarang yang kita mau which because situation. Oke. The labor protest itu merupakan suatu kata benda, dan itu jelas-jelas bukan a person ya. Labornya itu person ya kan. Labor itu kan tenaga kerja, memang person. Tapi protes, nah kita ini berhubungan sama yang kemarin waktu TTM, dimana cara menentukan subjek. Nah, kalau tulisannya begini, the labor protest, itu berarti subjeknya ya the labor protest, protesnya, bukan the labornya. Labor itu orang, tapi kalau kita gabungin jadi the labor protest, itu jadi kata benda. Nah, kalau misalkan itu suatu benda, berarti kalau nggak pakai which, pakai that ya. Gimana? Mengerti? Jadi jawabannya ya benar Mbak Mary sama Mbak Titin, itu boleh pakai that, boleh pakai which ya. The labor protest which centralized in the main building of Malaysian embassy was disbanded by the police officer. Jadi protes tenaga kerja, kayak demonstrasi tenaga kerja gitu ya, yang terpusat di gedung utama kedutaan Malaysia was disbanded, dibubarkan oleh petugas kepolisian. Oke, sampai sini saya harap mengerti penggunaan who, whom, whose, which, that, some ya. Mungkin yang whose ya harus dilatih banyak-banyak ya. Coba cari kata-kata yang menggunakan whose, terus nanti dibandingkan. Oh, nanti akan ketemu sendiri polanya seperti apa ya. Oke, saya juga mau sebelum kita lanjut ke subjek unit yang selanjutnya, saya juga mau mengingatkan, lihat halaman 5.9. Kita balik dulu sebentar, ada yang kelupaan tadi. 5.9 sudah? Iya. Nih, di tulisan di bagian summary-nya. Di bagian summary.
Oke, di bagian summary itu bisa dilihat ya, ada kata-kata ini saya harap summary ini selalu dibaca ya. Karena ini seperti merangkum satu unit. Untuk memahami kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu adalah kalimat yang menggunakan kata hubung ya. Jadi ada dua, nggak cuma satu. Kalau kalimat tunggal itu berarti kan I am a student, saya seorang pelajar. Kalau misalkan kalimat majemuk, I am a student but also a part-time worker. Nah, saya seorang pelajar tapi juga seorang pekerja part-time. Nah, itu kalimat majemuk. Oke, jadi Anda perlu memahami inti kalimat tersebut. Biasanya terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Nah, biasa ya, kalau suatu kalimat pasti kadang suka terdiri dari kalimat lengkap ya, subjek, predikat, objek. Subjek, nah ini yang harus kita pelajari dan ingat-ingat. Dapat diketahui keberadaannya karena ia berbentuk kata benda. Tuh, ingat, subjek itu belum tentu selalu orang, tapi kata benda. Orang itu juga bisa orang itu berarti kata benda gitu. Bukan, kata benda itu nggak selalu benda ya, gitu. Oke, kata benda, dan biasanya kata benda pertama disebutkan tanpa didahului oleh kata sambung ya. Jadi subjek itu adalah kata benda pertama yang disebutkan ya. Kita sering banget ngelihat subjek ada di awal kalimat. Misalkan ini is going to America ya kan. Nah itu kan tini itu subjeknya, predikatnya is going to. Nah itu udah kalimat paling simple, bentuk kalimat paling simple. Jadi tidak ada yang mendahului kata tini. Nah itu makanya bisa kita tentukan, oh subjeknya itu tini. Tapi kadang subjek juga berada di tengah-tengah. Nah gimana caranya mengidentifikasi subjek yang berada di tengah-tengah ya. Nah di contoh, oke, di contoh exercise 6 ya, banyak terdapat kata benda tapi karena terletak setelah kata but sampai ada tanda koma, maka mereka dapat dikategorikan sebagai subjeknya. Seperti ada di exercise 6 dia bilang subjeknya itu the protest, dia bilang gitu. Kita lihat exercise 6 mana sih. Nah kan di depannya itu kan but defying bla bla bla, bombing Afghanistan, koma ya, terus the protest. Nah dia ini of recent month. Nah the protest itu adalah subjeknya karena dia awalnya ada but-nya. Jadi setelah kata but, setelah koma pertama, kata benda setelah koma pertama. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Nah. Mungkin nggak ada pertanyaan, oke. Oh, yang lain oke deh. Sekarang kita masuk ke unit 3 halaman 5.20. Sekarang masuk ke halaman 5.20. Sekarang coba dilihat. Ya. Ada in-clause ya. In-clause seharusnya sudah diajarkan instruktur ya. Iya benar Mas Fikri, in-clause. Sebentar. Manakah? Oke, kita lihat in-clause. Nah, in-clause itu
ada 4 kondisi. Kapan in clause digunakan? In clause digunakan pada 4 kondisi ya, seperti yang ada di buku. Yang pertama, kondisi pertama itu adalah terdapat 2 atau lebih hal yang terjadi pada saat yang bersamaan. Terdapat 2 atau lebih, ya kan? Jadi kan ya, seperti contoh, he was sitting in an armchair phoning a friend. Jadi sambil duduk dia sambil nelfon. Jadi itu ada dua kegiatan yang dia lakukan sekaligus. Oke. Yang kondisi kedua. Kondisi 2 itu bila terdapat 2 atau lebih hal yang terjadi pada saat bersamaan, sedangkan yang satu memakan waktu lebih lama. Ini kondisi kedua hampir mirip dengan kondisi pertama, tapi salah satu kegiatan yang dilakukan itu memakan waktu yang lama. Contohnya lihat ada di buku, Jerry broke his finger riding a motorcycle. Oke, sekarang antara broke his finger sama riding motorcycle itu lamaan mana? Berarti kan lamaan riding motorcycle ya kan. Nah, ini kondisi kedua, while he was riding. Jadi dia jarinya patah ketika dia mengendarai motor. Oke, saya ngeliat ini dari tadi banyak yang ngetik tapi nggak muncul-muncul, saya bingung. Ada apa? Sampai sini ada pertanyaan atau cukup jelas? Beda mbak, bukan verb ing ya. Verb ing atau continuous sentence. Verb ing itu biasanya digunakan pada kondisi, cuman ada satu kondisi. Ya, ini lebih mirip gerund. Cuman satu kondisi ya kalau verb ing. Ya, verb itu adalah sedang dilakukan, kondisinya itu sedang dilakukan ya. Gitu. Ini gerund, ini termasuk gerund. Kalau in clause itu nggak sama, itu bukan verb ing ya. Memang dia sedang melakukan sesuatu, tapi banyak kondisi. Ada yang kondisinya tuh kegiatannya tuh yang bersamaan lah, atau enggak bersamaan tapi salah satunya lebih lama lah. Nah, oke, sekarang kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga adalah kondisi di mana kita ingin menerangkan sesuatu. Ya. Ingin menerangkan sesuatu atau mengatakan mengapa seseorang melakukan sesuatu. Nah, contohnya lihat, being a jobless person, he committed a crime. Ya. Dia ingin menerangkan sesuatu atau mengatakan mengapa orang melakukan sesuatu. Jadi kalau di sini he committed a crime itu melakukan tindakan kriminal. Kenapa dia melakukan tindakan kriminal? Karena dia jobless, nggak punya kerjaan. Nah, jadi dia menerangkan sesuatu. Mengapa? Jadi menerangkan hal yang dia lakukan itu. Being jobless itu adalah keterangannya, ya, mengapanya. Nah, he committed a crime itu adalah melakukan sesuatunya, gitu. Oke? Contoh yang kedua, not having a friend. She stays at home all the time. Ya kan? Nah, kenapa dia selalu stay di rumah all the time? Gitu. Karena dia nggak punya teman. Nah, dia tuh ingin menerangkan punya teman gitu loh. Jadi saya diam aja di rumah. Itu kasian ya. Yang ke kondisi yang terakhir itu adalah bila kita ingin membicarakan sesuatu dan kadang-kadang mengenai orang. In clause digunakan untuk karakteristik permanen. Jadi ini menyebutkan karakteristik permanen ya. Oke, contohnya I live in a house overlooking the lake. Ya kan, saya tinggal di